Saudaraku, dunia hari ini sedang bergolak. Ada banyak ketakutan sedang meneror banyak orang, dan mungkin kita juga memiliki begitu banyak ketakutan. Kematian ada di mana-mana setiap hari, selalu ada bertambah jumlah kematian yang cukup besar. Kesusahan menimpa banyak orang, tetapi keegoisan juga menghinggapi banyak orang. Saudaraku, di dalam kondisi yang seperti ini yang sangat sulit, saya ingin bertanya, apakah kita menang ataukah kita kalah di dalam kondisi-kondisi yang sulit pada hari ini? Ketika kita dicobai dengan berat, bagaimanakah kerohanian kita? Apakah kita bisa menghadapi masalah yang berat ini, pencobaan kesulitan yang berat ini, dan kita bisa memenangkan hal itu, ataukah kita mengalami kekalahan? Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan adalah sang pemenang, kita pemenang-pemenang. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi hal yang membuat kita menang atas dunia ini, yang membuat kita menang atas pergumulan-pergumulan kita, yang membuat kita menang atas dosa, atas kuasa-kuasa jahat, oleh karena Kristus telah menang. Dia telah mati, dia telah bangkit dan menang. Sehingga kita yang percaya kepada dia, kita juga mati bersama dengan dia dan bangkit bersama dengan dia, hidup bersama dengan dia. Di dalam kematian dan kebangkitan Kristus inilah kita memiliki kemenangan yang mengalahkan dunia, kemenangan yang mengalahkan dosa. Saudaraku, hal yang membuat kita menang di dalam dunia ini adalah Kristus mati dan kita mati bersama dia. Kristus bangkit dan kita hidup atau bangkit bersama-sama dengan dia. Inilah yang membuat kita lebih daripada pemenang. Saudara, saya ingin menjelaskan kepada saudara dasar kemenangan kita, yakni kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus, dan bagaimana kita menjalani dari hari demi kesehari sehingga kemenangan itu terus menjadi milik kita. Saudaraku, dasar kemenangan kita adalah karena Kristus telah bangkit. Roma 6 ayat 9 sampai dengan 10 mengatakan seperti ini. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saudaraku, Paskah adalah peristiwa yang paling penuh sukacita. Oleh karena kematian sudah dikalahkan oleh Kristus, kubur tidak bisa menahan Kristus, maut tidak bisa menahan dia lebih daripada 3 hari. Pada hari yang ketiga dia menghancurkan maut itu dengan kekuatannya. Mana mungkin saudaraku keabadian bisa terus ditahan di dalam kematian? Mana bisa kekekalan terus ditahan di dalam kubur? Dia mati, tetapi dia bangkit kembali dari kematian. Dan hal yang luar biasa adalah setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia tidak mati lagi. Dia tidak kembali lagi ke kubur. Dia hidup selama-lamanya. Betapa agungnya Sang Penebus kita. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan yang tadi saya baca. Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi. Lazarus pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian, tetapi kemudian dia mati lagi. Anak perempuan Yairus pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian, tetapi kemudian kelak dia mati lagi. Jadi baik itu Lazarus, baik itu anak perempuan Yairus, mereka mati lagi setelah dibangkitkan oleh Kristus. Tetapi berbeda dengan kematian Kristus. Kristus tidak mati 2 kali.
Sesudah ia bangkit, ia tidak mati lagi. Saudaraku, John Stott mengatakan, kita manusia, kita ini hidup, kemudian kita mati. Sedangkan Kristus, dia mati, kemudian dia hidup. Kita menuju kepada kematian, tetapi Kristus menuju kepada kehidupan. Karena kematian itu menguasai kita, tapi kematian tidak menguasai Kristus. Zaman demi zaman berlalu, tetapi dia tidak pernah kembali kepada kematian. Penyakit demi penyakit mewabah dan mengakibatkan banyak orang mati. Tetapi tidak ada penyakit atau wabah yang bisa menjamah sang juru selamat kita. Dia hidup selamanya. Dia bukan juru selamat yang mati. Dia bukan korban yang mati. Dia adalah juru selamat yang hidup. Oleh karena itu saudaraku, jangan taruh iman saudara kepada sembarang orang, tapi taruhlah iman saudara kepada pribadi yang memiliki keabadian. Dia hidup sehingga dia bisa memberikan saudara kehidupan. Dia hidup sehingga dia bisa memberikan saudara kemenangan dan memberikan kemenangan atas dunia ini, kemenangan atas dosa, kemenangan atas penderitaan, dan kemenangan ini kita bisa alami hari demi kesehari. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dia sudah mengalahkan dunia. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang kelima berkata, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya, kita yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 berkata juga, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, inilah dasar kemenangan kita, yakni Kristus bangkit dari kematian. Dia sudah mengalahkan kematian dan dosa sekali untuk selama-lamanya. Lalu apakah hubungannya dengan kita? Apa hubungannya antara kebangkitan Kristus dengan kita? Apakah ada efek kebangkitan Kristus terhadap diri kita? Saudaraku, kebangkitan Kristus baru akan berdampak dalam hidup saudara kalau saudara percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Saudara, ketika kita percaya kepada Dia, maka kita juga mati bersama Dia dan bangkit bersama Dia. Inilah yang dikatakan dalam Roma 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bukan sendiri, tapi kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, perhatikan baik-baik kalimat yang tadi saya tekankan dalam ayat yang keempat bagian A. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, bagaimana mungkin kita dikuburkan bersama dengan Kristus padahal kita belum mati? Dan bagaimana mungkin kita dibangkitkan bersama dengan Kristus padahal mati saja belum pernah? Dan kalaupun kita mati, maka enggak mungkin kita bangkit dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Alkitab mengatakan kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dan kita dibangkitkan sama seperti Kristus telah bangkit. Saudara, bagaimana memahami hal ini? Saudaraku, Paulus memakai gambaran tentang baptisan untuk menjelaskan mati dan bangkit dengan Kristus. Saudara tahu apa itu makna baptisan? Banyak di antara saudara yang sudah menerima baptisan. Tapi tahukah saudara apa makna baptisan? Baptisan itu melambangkan kita mati dan kita bangkit bersama dengan Kristus. Baptisan itu melambangkan kesatuan kita dengan Kristus. Baptisan itu melambangkan bahwa kita ini berbagian dengan apa yang Kristus kerjakan. Baptisan bukan hanya sebuah partisipasi di dalam kematiannya,
tapi juga sebuah partisipasi di dalam kebangkitannya. Itulah makna baptisan. Jadi pada waktu saudara percaya kepada Kristus, pada waktu saudara beriman kepada Kristus, maka disitulah saudara mati dan bangkit bersama Kristus. Dan ini saudara nyatakan dengan menerima sebuah baptisan. Kita menjadi manusia baru, manusia lama kita tinggalkan, dan kita mengenakan manusia yang baru dengan iman kita kepada Kristus. Dan kita mengalami apa yang dituliskan dalam ayat yang keempat itu. Saudaraku, hal ini dinyatakan dengan jelas di dalam ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita disatukan dengan Dia bukan hanya di dalam kematian, tapi kita disatukan dengan Dia juga di dalam kebangkitannya. Kematian Kristus, kebangkitan Kristus menghancurkan yang lama dari diri kita dan memunculkan sesuatu yang baru. Yang lama itu sudah berlalu, yang baru itu telah datang. Inilah saudara, inilah saya yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ada sebuah kehidupan yang baru. Kita menjadi manusia yang baru. Kita sekarang memiliki prioritas-prioritas yang baru. Kita sekarang memiliki sebuah kekuatan yang baru untuk mengalahkan akan dunia ini, mengalahkan akan dosa, dan juga mengalahkan seluruh pergumulan-pergumulan kita, dan kita bisa tetap setia kepada Allah. Jadi kita bukan lagi hamba dosa. Setelah kita memang masih berperang melawan dosa, tetapi dosa tidak bisa lagi menguasai kita. Dosa sudah hilang kuasanya atas diri saudara. Dosa memang masih bisa menipu kita, tapi dosa tidak bisa memaksa kita mengikuti tipuannya. Iblis itu hanya seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berkeliling mencari mangsa yang bisa dia telan, tetapi kita bisa mengalahkan singa itu oleh karena kemenangan Kristus telah menjadi kemenangan kita juga. Kita memiliki kekuatan karena kita sudah menjadi manusia baru yang dicipta di dalam Kristus. Roma 6 ayat yang ke-7 menyatakan ini dengan jelas. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Artinya kita yang sudah mati bersama dengan Kristus, kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Dosa bukan lagi tuan saudara. Dosa memang masih bisa menggoda saudara, tapi tidak bisa mengendalikan hidup saudara. Jadi saudara yang hari ini yang masih dikendalikan oleh dosa, saudaraku mesti membuka hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau kita sudah percaya dan kita masih terus berkancang dalam dosa kita masih terus dikendalikan oleh dosa kita, saudara mesti memahami akan kebenaran ini. Dosa masih bisa menggoda saudara, tapi dosa tidak bisa mengendalikan saudara. Dosa masih bisa berperang melawan saudara, tapi dosa tidak bisa mengontrol saudara. Dosa bukan lagi sebuah kekuatan internal di dalam diri saudara. Sekarang Kristuslah sebagai kekuatan internal itu, kekuatan di dalam diri saudara. Dosa hanya kekuatan eksternal yang berusaha mengalahkan saudara. Dan sekarang sebagai manusia baru, kita telah menjadi bagian dari kuasa kasih karunia Allah dan tidak lagi hidup di dalam kekuasaan dosa. Saudaraku, semua ini saudara alami karena apa? Karena Kristus telah mati dan bangkit dari kematian. Dan saudara terhisap di dalam kematian dan kebangkitan Kristus melalui iman saudara kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, seringkali kita mendengarkan kalimat yang berkata seperti ini. Sebuah bencana adalah speakernya Allah atau pengeras suaranya Tuhan. Melalui bencana, katanya manusia bisa mendengarkan suara Tuhan lebih jelas.
Ketika kondisi sedang aman, suara Tuhan itu sayup-sayup dan kurang terdengar jelas. Tetapi ketika ada penyakit, ada kesusahan melanda akan kehidupan kita, ada banyak orang yang disadarkan akan kehadiran daripada Tuhan, bahwa kita selama ini sudah mempermainkan Tuhan, mempermainkan anugerah Tuhan, mempermainkan kebaikan dari Tuhan. Selama ini kita mungkin berulang-ulang dipanggil oleh Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan, untuk melayani Tuhan, untuk menjadi murid Kristus, untuk menyangkal diri, memikul salib, mempermuliakan Tuhan. Tapi suara itu kita abaikan dan kita masih merasa ada anugerah Tuhan. Saudara telah mempermainkan anugerah Tuhan selama ini. Kalau menganggap bahwa kalaupun saya berdosa, maka Tuhan akan terus anugerahnya melimpah kepada hidup saya. Anugerah Tuhan akan semakin besar ketika saya semakin banyak dosanya. Itu namanya mempermainkan anugerah Tuhan. Pandangan seperti itu keliru. Kalau kita semakin banyak dosanya, maka bukan anugerah Tuhan yang memerintah, tapi dosa yang memerintah. Ketika anugerah Tuhan yang memerintah, dosa kita harusnya semakin hari semakin berkurang. Tapi kalau dosa yang memerintah hidup saudara, dosamu tambah hari semakin bertambah bejat dan semakin bertambah banyak. Saudaraku, hal yang seharusnya membuat kita hidup dalam kekudusan, yang mendorong kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan, seharusnya bukan bencana, seharusnya bukan penyakit. Karena kalau bencana ini sudah lewat, kalau penyakit ini sudah lewat, kalau kesusahan ini sudah lewat, kita akan kembali ke dosa kita. Kalau penyakit, bencana yang membuat kita kembali, yang menjadi dasar daripada membuat kita datang kepada Tuhan. Saudaraku, hal yang membuat, yang paling inti, dasar kemenangan kita menang atas dosa, kemenangan kita untuk hidup kudus adalah karena Kristus telah mati dan bangkit dari kematian, dan kita turut serta di dalam kematian dan kebangkitan itu. Kita telah menjadi manusia baru. Jantung iman Kristen, jantung teologi Kristen, itu bukan hanya pada pembenaran, tetapi juga pada sebuah transformasi, sebuah perubahan hidup. Dan inilah yang dikerjakan di dalam kematian dan di dalam kebangkitan Kristus. Saudaraku, hari ini dunia dikejutkan dengan ketakutan dan kematian. Dan itu sangat sulit sekali dihindari. Belum ada vaksin atau obat yang ditemukan untuk menyelamatkan dari COVID-19. Pertanyaannya adalah, bagaimana respon orang Kristen pada hari ini menghadapi penyakit, kematian dan kesusahan itu, yang semakin hari semakin bertambah penyebarannya. Dan sampai pada hari kemarin, kelipatan orang yang terpapar oleh COVID-19 itu sudah mencapai lebih dari 300 orang. Sudah 300 orang per harinya dan akan terus bertambah. Bagaimana kita meresponi situasi ini, saudara? Kita meresponi bukan dengan ketakutan. Kita meresponi bukan dengan keegoisan. Kita meresponi bukan dengan cinta diri. Apakah saudara tahu bagaimana orang Kristen di abad yang kedua dan ketiga meresponi akan wabah penyakit? Di abad yang kedua terjadi wabah Antoninus. Wabah penyakit Antoninus ini itu membunuh 1/4 kekaisaran Romawi. Di Roma saja, di dalam satu hari yang meninggal karena wabah ini 2.000 orang. Dan tingkat kematian itu 25%. Artinya kalau ada 4 orang dalam satu tempat, 1 akan mati. Kalau ada 8 orang, maka 2 akan mati. Dan orang yang mati bukan hanya rakyat, tetapi kaisar Romawi juga mati, yaitu Kaisar Lucius Verus. Tetapi di dalam kondisi itu, orang-orang Kristen tetap menjadi berkat, hingga banyak orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Mereka mempermuliakan Tuhan dalam penderitaan itu, dan mereka menjadi alat saluran berkat, saluran kasih daripada Tuhan. Itu abad yang kedua. Saya menceritakan 2 abad saja. Abad yang ketiga, saudara, epidemi yang lebih terkenal adalah epidemi atau wabah Siprianus. Mungkin ini mirip dengan penyakit Ebola. Wabah ini menyebabkan diare, muntah, radang tenggorokan, demam, kemudian tangan dan kaki menjadi kasar, dan wabah ini memicu krisis abad ketiga di dunia Romawi. Pertanyaannya, apakah yang terjadi atas kekristenan saat itu? Apakah mereka dikalahkan oleh dosa keegoisan? Apakah mereka dikalahkan oleh dosa keakuan? Apakah mereka menjadi takut? Tidak, saudara. Orang Kristen hari itu memang tidak kebal terhadap penyakit tersebut. Mereka juga mengalami penyakit itu. Mereka juga menderita karena penyakit itu. Bahkan ada anggota keluarga mereka yang juga meninggal karena wabah Siprianus ini. Tapi mereka tidak larut dalam duka cita. Mereka tidak larut dalam ketakutan. Mereka tidak larut dalam cinta diri. Karena mereka yakin keluarga mereka yang dipanggil oleh Tuhan sudah ada bersama-sama dengan Kristus. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di abad yang ketiga itu? Mereka membantu orang-orang yang sakit. Mereka memenuhi kebutuhan mereka. Mereka merawat orang-orang yang sakit. Itulah hidup yang baru. Itulah manusia yang baru. Itulah kemenangan dalam Kristus. Sudah hidup yang baru dalam Kristus. Adalah hidup yang penuh kemenangan, bahkan situasi yang bagaimanapun sulitnya. Menang atas dosa, menang atas keegoisan kita, menang atas ketakutan kita, menang atas ketidakpedulian kita, menang atas keserakahan kita, menang atas kegelisahan kita. Itu kemenangan demi kemenangan yang dialami oleh orang-orang Kristen di abad kedua dan ketiga. Bagaimana dengan kita, saudara? Ketika kita egois, ketika kita takut, ketika kita tidak peduli, ketika kita serakah, ketika kita gelisah, mana mungkin kita bisa menang atas kondisi yang buruk seperti hari ini? Jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita sekarang ada dalam perjalanan sejarah dunia tahun 2020. Dan sejarah sudah mencatat bagaimana setiap orang-orang Kristen itu mereka menang atas krisis yang terjadi. Mereka tetap menjadi berkat di sekeliling mereka. Karena mereka sudah menjadi manusia baru yang mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Kita juga bisa sama seperti mereka. Kita bisa menjadi pemenang di dalam kesesakan pada hari ini. Dan saya katakan kita bukan hanya sekedar menjadi pemenang, tapi kita adalah pemenang super. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih, bukan hanya menang, tapi kita lebih dari orang-orang yang menang. Pemenang yang super. Saudaraku, kita telah melihat bahwa Kristus telah mati dan bangkit bersama dengan kita. Kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Maka kita akan diubahkan menjadi manusia yang baru, yang hidup dengan penuh kemenangan. Lalu pertanyaannya, apakah tanggung jawab kita yang kita mesti lakukan dari hari demi kesehari supaya kita bisa hidup penuh kemenangan? Apa yang kita mesti kerjakan supaya kita bisa menang setiap hari? Yang pertama, setiap hari ingatlah bahwa saudara sudah mati bagi dosa. Roma 6 ayat yang ke-11 berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah
di dalam Kristus Yesus. Saudara garis bawahi baik-baik kalimat yang mengatakan hendaklah kamu memandangnya. Kalimat memandang itu kalimat yang sangat penting sekali. Itulah kalimat yang harus kita lakukan. Memandang itu berarti mempertimbangkan, mengingat itu senantiasa, menyadari itu. Hendaklah kamu memandangnya. Menyadari itu. Menyadari apa? Menyadari bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Ini yang harus selalu kita ingat. Setiap hari kita bisa menang atas dosa, menang atas semua ketakutan kita, menang atas keputusasaan kita, menang atas kekhawatiran kita, menang atas kejahatan kita, menang atas segala macam dosa yang meragukan kasih Tuhan. Kita bisa menang kalau kita ingat selalu, memandang, mengingat, menyadari saya sudah mati bagi dosa. Sehingga saudaraku, cara untuk menang dalam masa sulit adalah selalu ingatkan kepada diri saudara, saya telah mati bagi dosa. Saya telah mati bagi dosa. Saya sudah menjadi manusia baru. Kita harus selalu mengingat ini, bahkan hafalkan ini. Saya telah mati bagi dosa. Saya telah mati bagi dosa, tetapi saya hidup bagi Allah. Saudaraku, Alkitab mengajarkan supaya kita mengingat bahwa kita adalah manusia baru. Hal ini supaya menjaga kita supaya jangan jatuh kembali dalam dosa, karena kita selalu ingat akan status diri kita. Ingat status saudara, pandanglah, ingat itu, sadarilah selalu itu. Sama halnya dengan seorang pria atau wanita yang sudah menikah, saudara. Bagaimana caranya agar saudara yang sudah menikah tidak main mata dengan wanita lain atau dengan perempuan lain? Mudah. Saudara harus ingat, saudara itu sudah punya istri, sudah punya suami. Saudara mesti mengingatkan diri saudara. Kalau saudara tidak mengingatkan diri saudara itu sudah menikah, saudara bisa lupa dan kemana-mana menebar pesona. Walaupun sebenarnya sih enggak mempesona juga, tapi lupa dengan kondisi, lupa dengan status. Pria yang sudah menikah harus selalu mengingatkan dirinya, saya sudah menikah. Saya sudah punya istri di rumah, saya punya suami di rumah. Bagaimana cara yang paling mudah untuk mengingat itu saudara? Lihat cincin kawin saudara. Itu tanda perjanjian yang sudah pernah dibuat. Demikian juga dengan orang Kristen. Bagaimana supaya kita bisa menang atas dosa kita, menang atas semua kecemasan kita, menang atas ketidakpercayaan kita? Mudah saudara. Ingat siapa diri saudara. Saudara adalah manusia baru. Apa tandanya? Ingat tanda baptisan saudara. Baptisan itu merupakan tanda yang kelihatan bahwa saudara sudah mati terhadap dosa dan sekarang saudara hidup bagi Allah. Jadi rahasia utama hidup yang berkemenangan itu ada di mana? Itu ada di pikiran saudara. Kita harus mengingat, merenungkan, memahami, dan itu menjadi bagian yang integral. Itu menjadi pola pikir kita bahwa kita sudah tidak bisa hidup dengan pola hidup yang lama, dan kita sekarang hidup sebagai manusia yang baru. Dan baptisan kita itu, baptisan yang pernah saudara terima, itu seperti sebuah pintu di antara dua kamar, di mana pintu ini, baptisan ini menutup yang lama, menutup kamar yang satu dan membuka kamar yang baru. Saudara sudah meninggalkan manusia lama itu udah ditutup dan saudara masuk ke kamar yang baru, bangkit bersama Kristus sebagai manusia baru. Bagaimana mungkin saudara bisa kembali ke tempat di mana saudara sudah mati? Bagaimana mungkin kembali ke kamar yang lama, padahal saudara sudah ada di kamar yang baru dan situ ada baptisan sebagai tanda
Ya, saudara tidak bisa abaikan itu. Kamar yang lama sudah dikunci dan tidak bisa kembali ke situ. Sekarang saudara ada di kamar yang baru. Persoalannya adalah pikiran saudara. Pikiran kita masih seringkali ada di kamar yang lama. Dan inilah yang mesti diubah. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, pandanglah, ingat, pakai pikiran kita. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah. Saudaraku, ini bukan permainan mari berpura-pura, bukan. Tetapi kita melihat diri kita sebagaimana Allah melihat diri kita. Kita melihat diri kita sebagaimana Allah sudah mengerjakan itu dalam hidup kita. Ini merupakan sebuah latihan pikiran, disiplin pikiran kita. Kita mengalihkan pikiran kita dari dunia dan kita arahkan kepada Allah. Pandanglah bahwa manusia lama saudara sudah mati. Dan sekarang yang hidup adalah manusia baru. Jadikan ini selalu mengisi akan pikiran kita. Hingga kita bisa memenangkan pertempuran rohani kita dari hari demi sehari. Bukan hanya dalam kondisi yang lancar, tetapi dalam kondisi yang buruk pun, dalam kondisi yang susah, kita bisa memenangkan itu karena kita memiliki satu pandangan yang baru. Kita memandang, kita sudah mati terhadap dosa, dan sekarang saya hidup bagi Allah. Dan itu akan menggerakkan, akan mendorong seluruh tingkah laku saudara. Dari situlah tingkah laku kita akan tergerak, akan terdorong. Saudaraku, bagaimana kita menjalani sebuah kehidupan sebagai manusia yang baru hingga kita mengalami kemenangan atas dosa? Pertama, setiap hari ingatkan diri saudara, saya telah mati bagi dosa dan saya hidup bagi Allah. Yang kedua, kita mesti apa? Mesti menguasai diri kita. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Inilah hal yang kedua. Kita mesti mengontrol diri kita. Mengontrol diri kita secara total hingga dosa enggak lagi berkuasa dalam diri kita. Dikatakan dosa jangan lagi memerintah di dalam kehidupan kita. Surah ayat 12 mengatakan hendaklah dosa jangan berkuasa. Kata berkuasa ini apa artinya? Artinya dosa itu digambarkan sebagai raja. Raja itu punya kuasa. Raja yang berkuasa ini sudah dilengserkan, sudah diminggirkan, enggak lagi berkuasa. Hingga Paulus mengatakan jangan lagi berkuasa dosa itu. Raja itu jangan lagi berkuasa. Tapi masalahnya adalah raja ini masih ingin berkuasa atas diri kita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Artinya kita mesti melawan dosa itu. Dia adalah raja yang sudah enggak punya kuasa. Raja yang sudah turun tahta dari hati kita. Tapi dia masih ingin merebut tahta itu. Dia masih ingin berkuasa atas kita. Hingga kita mesti melawan itu dan mengontrol diri kita. Dosa bukan lagi raja. Jangan biarkan dia bertindak seperti dahulu. Jangan ikuti keinginan dia. Jangan tergoda oleh bujuk rayunya. Dosa bisa menjatuhkan kita saudara. Kenapa? Bukan karena dosa itu masih punya kekuatan, bukan. Tapi karena seringkali kita tidak bisa menguasai diri. Kita nggak bisa mengontrol diri kita. Kita bisa melewati masa sulit di dalam kemenangan kalau kita bisa mengontrol diri kita. Kuasalah diri saudara setiap hari. Saudara tidak harus berbuat jahat ketika ada kesulitan. Saudara mampu kontrol diri saudara. Saudara mampu untuk tidak berbuat dosa. Karena saudara tidak lagi berada di bawah kuasa dosa. Karena Kristus telah mati dan bangkit bersama-sama. Dan kita mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Saudaraku, bagaimana kita menjalani sebuah kehidupan yang berkemenangan atas dosa dan atas dunia ini? Ingat,
Yang pertama, katakan kepada diri kita, saya sudah mati terhadap dosa. Ingatkan selalu itu, tetapi sekarang saya hidup bagi Allah. Dan yang kedua, kuasai diri saudara, kontrol diri saudara. Dan hal yang terakhir, pakai tubuh saudara sebagai senjata kebenaran. Jangan dibiarkan, jangan dipasifkan. Roma 6 ayat 13 berkata, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Pakai tubuh saudara sebagai senjata kebenaran. Tubuh kita adalah prajurit-prajuritnya Allah. Kita adalah tentara-tentara Kristus. Oleh karena itu kita mesti menyerahkan seutuhnya diri kita kepada Allah untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Tetapi hal yang menyedihkan pada zaman ini adalah ada banyak sekali orang Kristen yang hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Padahal sebelum dia bertobat, dia melakukan begitu banyak sekali kelaliman. Tetapi kini setelah dia bertobat, dia tidak melakukan apa-apa. Dirinya tidak dipakai oleh Tuhan. Dia tidak memberikan hidupnya kepada Tuhan sebagai senjata-senjata kebenaran. Bagaimana mungkin dia bisa memenangkan akan dunia ini? Bagaimana mungkin dia bisa memenangkan akan pertempuran dalam dunia ini? Bagaimana mungkin dia bisa melawan akan kuasa-kuasa yang jahat kalau dia tidak menyerahkan tubuhnya, hidupnya itu sebagai senjata-senjata kebenaran? Ingatlah saudaraku, siapa diri saudara? Saudara adalah manusia baru, sudah menjadi milik Kristus, sudah pindah ke kamar yang baru, sudah pindah ke rumah yang baru, sudah melayani Tuhan yang baru, dan layanilah Tuhan yang baru itu. Hasilkan buah yang sesuai dengan status saudara. Serahkan tubuh saudara sebagai senjata kebenaran di tangan Tuhan untuk menghasilkan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, bukankah ini luar biasa? Tuhan ingin memakai tubuh saudara sebagai senjata kebenaran untuk mengalahkan dunia yang penuh dengan dosa ini, untuk mempermuliakan namanya di dalam dunia ini. Itulah saudara dan inilah saya. Kita sebagai senjata-senjata kebenaran Allah. Allah ingin memerangi dosa dan ketidakbenaran dalam dunia ini. Allah ingin supaya namanya dimuliakan dalam dunia ini. Tapi Tuhan akan memakai anak-anak Tuhan yang mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Mari kita bawa diri kita, hidup kita sebagai alat-alat kebenaran yang dapat mengalahkan dunia yang berdosa ini. Dan nyatakan bagaimana itu seharusnya hidup orang Kristen yang sudah mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kuasa dosa atas umat Allah, sekali lagi saya katakan, sudah berakhir oleh karena adanya salib dan oleh karena kebangkitan Kristus. Sehingga kita bukan hanya sekedar menjadi pemenang, tapi kita adalah pemenang super. Dan saudara pasti sanggup lakukan itu. Kenapa saudara sanggup lakukan itu? Karena ayat 14 bagian terakhir mengatakan, tetapi di bawah kasih karunia. Kita sanggup lakukan itu karena kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, tapi kita ada di bawah kasih karunia. Inilah yang membuat kita sanggup menjadi pemenang. Karena ada kasih karunia Allah. Karena kita hidup di bawah kasih karunia. Kasih karunia Allah lah yang akan memampukan saudara untuk hidup dengan penuh kemenangan sehari demi sehari. Kasih karunia Allah yang melimpah inilah yang akan membuat dosa semakin berkurang dalam hidup saudara. Kasih karunia Allah yang melimpah inilah yang akan membuat saudara semakin kudus dari hari demi kesehari. Kita pasti bisa
karena ada kasih karunia dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Kasihanilah kami kalau kami selama ini tertidur dan kami tidak menjadi senjata-senjata kebenaran Allah. Padahal kami sudah mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kami telah diubahkan sebagai manusia yang baru. Tetapi ya Tuhan, sebagai manusia yang baru itu, selama ini kami tidak berfungsi dengan baik. Kami kalah di dalam segala kesulitan-kesulitan kami. Kami kalah dalam pergumulan kami, ya Tuhan. Kami tidak menyatakan bagaimana itu seharusnya hidup seorang anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang butuh Kristus, yang butuh akan pernyataan bahwa seperti inilah kehidupan seorang anak Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni kami. Kami berterima kasih karena firman-Mu mengajarkan kepada kami ada 3 hal yang mesti kami selalu ingat dan lakukan supaya kami bisa menang dalam pergumulan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk mengingat bahwa kami telah mati bagi dosa dan kami enggak mungkin kembali ke situ, dan kami sudah sekarang hidup bagi Allah. Bantulah kami untuk bisa menguasai diri kami, mengontrol diri kami. Seringkali kejatuhan kami karena kami tidak bisa menguasai diri. Kami mohon belas kasihan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Dan pakailah hidup kami, pakailah tubuh kami Tuhan, sebagai senjata-senjata kebenaran. Yang selama ini mungkin kami sudah pakai sebagai senjata kelaliman, tapi setelah kami ditebus oleh Tuhan, Tuhan pakailah sebagai senjata-senjata kebenaran untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan kuasa Tuhan, untuk menyatakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan untuk menyatakan bagaimana itu seharusnya hidup seorang Kristen, sebuah kehidupan yang kudus, sebuah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak akan sanggup lakukan semua ini kalau kami berada di luar kasih karunia. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Tuhan memberi kepada kami jaminan kami akan lebih dari pemenang oleh karena kami ada di bawah kasih karunia Tuhan, di bawah anugerah Tuhan. Hanya oleh anugerah-Mu lah kami bisa melewati seluruh kesulitan. Kami bisa menjadi pemenang di dalam dunia ini, dan kami pasti sanggup menang oleh karena ada kasih karunia dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin.